Temui aku, gas. Temui aku. Tadi aku dengar bisikan dari arwah Adi, Mas. Bagas. Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan selalu menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja dan sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Bisikan Arwah di Gunung Slamet part kedua. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Mas Roni yakin kalau pendakian kita ini akan baik-baik saja? Tanyaku kepada Mas Roni. Loh, memangnya kenapa? Tanya Mas Roni. Sejak awal, aku merasa ada hal yang aneh, Mas. Pertama, saat kita di dalam bus tadi, semua penumpang bus tersebut wajahnya pucat. Dan barusan, Mas, aku melihat mereka semua ada di jalur pendakian ini, Mas. Bahkan mereka baru saja lewat, ucapku pada Mas Roni. Mungkin itu hanya pikiran buruk kamu saja. Dalam melakukan pendakian, kita harus bisa berpikir tenang. Sebab segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja berubah menjadi mungkin. Begitupun sebaliknya, ucap Mas Roni seperti itu. Aku belum terbiasa melakukan pendakian loh, Mas. Jadi maaf loh, Mas. Semisal aku terlalu overthinking, ucapku kepada Mas Roni. Sudah, tenang saja. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Kita berdoa saja ya, ucap Mas Roni lagi. Ya udah, Mas, aku percaya sama Mas. Dari base camp Bambangan, aku dan Roni berjalan melewati Pondok Pemuda atau Gapura, pendakian Bambangan. Sepanjang jalan yang kami lewati benar-benar asri. Terhampar kebun dan sawah milik warga. Pemandangan ini benar-benar meneduhkan. Sementara jalan masih landai. Saat kami melakukan perjalanan, Roni pun mulai membuka obrolan tentang kisah perjalanan bersama sahabatku itu, Adi. Jadi begini loh, guys. 5 tahun yang lalu, aku bersama dengan Adi dan 2 teman lainnya melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Gunung yang saat ini kita pijak ini. Saat itu tepat malam Jumat Kliwon. Sebetulnya tidak baik jika melakukan pendakian di hari tersebut. Akan tetapi saat itu Adi benar-benar sangat ingin melakukan pendakian, ucap Mas Roni. Oh, saat kalian melakukan pendakian, dari mulai base camp dan pos pertama, apa sudah mulai ada kejanggalan, Mas? Tidak ada, gas. Tidak ada kejanggalan sama sekali. Sebab pos 1 sampai pos 3 terbilang pos-pos yang masih aman. Namun beda cerita dengan pos keempat, pos Samarantu, ucap Mas Roni. Memang ada apa dengan pos itu, Mas? Tanyaku. Akan kuceritakan saat kita sampai di sana, ucap Mas Roni. Aku masih belum mengerti alasan Adi tewas hingga mayatnya tidak ditemukan sampai detik ini. Cuma aku tidak berani untuk bertanya kepada Mas Roni secara detail sebelum dia menceritakan kronologis ceritanya secara gamblang. Perjalananku bersama Roni menuju pos pertama tidak terkendala hal yang berarti.
Saat itu kami sampai di pos 1 sekitar jam 2 siang. Perlahan-lahan rasa overthinkingku mulai terkurang, dan kini mulai muncul rasa nyaman dalam pendakian ini. Meskipun pendakian ini bisa dibilang pendakian pertamaku, namun aku tidak begitu kaget dengan cuaca di jalur pendakian. Sebab sebelum mendaki, aku lebih dulu mencari tahu segala hal tentang Gunung Slamet. Saat sampai di pos pertama, kami memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu, untuk sekedar menghilangkan lapar dan dahaga yang mulai menyerang kami berdua. "Gimana? Kamu masih kuat?" tanya Roni. "Tentu mas, tapi kok dari tadi aku belum juga bertemu ataupun mendengar suara Adi ya mas?" tanyaku kepada Roni. "Suara ataupun wujud Adi yang ada di mimpi kamu itu bukanlah Adi yang sesungguhnya. Aku yakin kalau dia itu adalah jin, jadi kamu harus lebih berhati-hati," ucap si Roni. Aku pun terdiam setelahnya, mencoba untuk memikirkan semua ucapan yang keluar dari mulut Roni tentang sosok arwah Adi yang tempo hari datang ke dalam mimpiku itu. Saat aku dan Roni masih istirahat, tiba-tiba aku seperti mendengar suara seseorang perempuan memanggil namaku dengan panggilan yang begitu lirih. "Bagas, Bagas," ucap suara tersebut. Suara tersebut sangat mirip dengan suara ibu. Sontak aku pun langsung mencari sumber suara itu. Aku berjalan beberapa langkah ke depan, melihat ke kanan maupun ke kiri, dengan tujuan menemukan suara itu. Namun ternyata hasilnya nihil. Roni yang melihat gelagat anehku pun menghampiriku. "Kenapa, Gas? Kok kamu nampak kebingungan gitu?" ucap Mas Roni. "Tadi aku seperti mendengar suara ibu manggil nama aku ya mas." "Alah, gak mungkin Gas. Bukannya ibu kamu itu sudah lama meninggal," ucap Mas Roni. "Betul mas, tapi siapa tahu ucapan Adi itu yang ada di dalam mimpi itu benar mas. Ibu dan bapakku benar-benar ada di sini, meskipun hanya bayangan saja," ucapku pada Mas Roni. "Lalu kamu percaya dengan mimpi anehmu itu?" tanya Mas Roni. Ingin rasanya aku tidak percaya mas, tapi panggilan ibu tadi membuatku mulai percaya dengan ucapan arwah Adi itu. "Alah, jangan bodoh kamu Gas. Kamu harus bisa berpikir realistis," ucap Mas Roni. Rasa kangenku kepada bapak dan ibu membuatku tidak mampu untuk berpikir realistis mas, ucapku lagi. "Kamu ingat Gas? Ingat gak tujuan kamu kesini itu apa?" "Untuk mencari semua kebenaran dari bisikan arwah Adi yang terus mengganggumu. Aku bersedia mendampingi kamu karena aku merasa paham akan kejadian yang menimpa Adi. Maka dari itu, aku merasa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan semua detail kejadiannya kepada kamu sebagai sahabat baik Adi. Tapi aku gak ingin kamu masuk ke dalam bisikan tersebut, karena tidak pernah tahu siapa sosok yang ada di balik sosok arwah tersebut. Apa memang itu benar-benar Adi atau jin yang ingin mengelabui kamu? Makanya kamu harus tetap hati-hati," ucap Mas Roni. "Oh, iya mas, maafkan aku mas, yang tidak bisa menahan diri," ucapku pada Mas Roni. "Jadi, kedepannya, semisal kamu dengar suara-suara yang membuat kamu tidak fokus, kamu harus bisa berpikir ke tujuan awal kita datang ke gunung ini," ucap Mas Roni. "Mohon ingatkan aku mas jika aku masih tidak bisa berpikir jernih." "Ya udah, tidak apa-apa. Kita lanjut saja jalan yuk menuju pos kedua," ucap Mas Roni. "Oh iya mas, ayo." Sepanjang jalan menuju pos 2, aku pun merasa merinding.
Aku seperti merasakan ada banyak orang di sekeliling kanan dan kiriku yang sedang menatapku dengan tatapan yang begitu tajam. Namun aku mencoba untuk tetap tenang. Anehnya, Roni seperti tidak merasakan hal-hal aneh yang aku alami. Ada apa denganku? Kenapa hal-hal aneh terus menghantuiku? Tanyaku dalam hati. Temui aku, Gas. Temui aku, ucap suara arwah Adi yang tiba-tiba berbisik di telinga dengan bisikan begitu lirih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ucapku tiba-tiba. Kenapa, Gas? Tanya Mas Roni. Tadi aku dengar bisikan dari arwah Adi, Mas, ucapku dengan nada lemes. Tapi aku gak dengar apa-apa kok, ucap Roni. Bisikannya lirih banget, Mas. Aku benar-benar merinding seketika loh, Mas, ucapku pada Mas Roni lagi. Banyakin istighfar aja, Gas. Oh, iya, Mas, iya. Aku terus berdoa sepanjang jalan. Tujuanku datang ke sini yaitu mencari kebenaran, agar arwah si Adi itu bisa tenang di alam sana, dan dia tidak terus-menerus mengganggu tidur malamku. Apalagi membayang-bayangi dengan mengatakan bahwa ayah dan ibuku berada di gunung yang sama dengannya. Aku terus berdoa tanpa henti. Hingga akhirnya, aku pun sampai di pos 2. Di sini aku memutuskan untuk beristirahat kembali. Bukan hanya fisikku saja yang lemah, melainkan psikisku pun sedikit merasakan lelah yang tak tertahankan. Di sepanjang jalan menuju pos 2, banyak gangguan-gangguan yang terus datang. Mulai dari bisikan arwah Adi, tatapan banyak makhluk di samping kanan kiri, di sepanjang jalan tadi, dan banyak gangguan-gangguan yang lainnya. Benar-benar perjalanan yang melelahkan, ucapku. Kalau capek, istirahat, jangan dipaksakan. Apa kita mau turun saja? Ucap Mas Roni. Enggak, Mas, aku belum mengetahui semua kebenarannya, jadi aku tidak sepatutnya turun sekarang, ucapku pada Mas Roni. Kita akan berhenti di pos 4, ucap Roni. Apa di sana tempat kejadiannya, Mas? Di sana Adi menghilang dan dinyatakan meninggal itu ya, Mas? Tanyaku penasaran. Benar, tapi kejadian itu terjadi saat perjalanan pulang, bukan saat pendakian ke atas puncak, ucap Mas Roni. Apa aku bisa tahu detail kejadiannya, Mas? Tanyaku lagi. Ya tentu saja bisa, Gas. Tapi aku akan beritahukan semuanya saat kita sampai di sana saja. Jadi semisal di sepanjang perjalanan ini kamu kerap kali mengalami kejanggalan, kamu harus kuat dalam menahannya. Percayalah, derajat kamu sebagai manusia itu jauh lebih tinggi dibanding mereka, ucap Mas Roni. Seketika saja aku terdiam setelah mendengar ucapan Mas Roni. Dia benar-benar menyadarkanku untuk tidak takut dengan makhluk gaib. Sebab derajat kita yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Meskipun belum lama aku mengenal Mas Roni, namun dia terus-menerus memberikan pengalaman baik untukku. Terima kasih banyak ya, Mas, karena sudah mengingatkanku, ucapku kepada Mas Roni. Sembari istirahat, aku pun kemudian menanyakan banyak hal tentang persahabatan antara Adi dengan Mas Roni. Mas Roni mulai kenal Adi itu dari mana ya? Soalnya setauku Adi anak yang cukup introvert loh, ucapku pada Mas Roni. Betul, memang Adi anak yang introvert, tapi dia punya hobi yang sama denganku, yaitu suka naik gunung. Dari situlah kita mulai kenal dan mulai akrab, ucap Mas Roni. Pas mendaki ke Slamet, siapa yang paling bersemangat, Mas? Tanyaku. Adi. Adi itu yang sangat bersemangat. Mungkin dia sudah
firasat akan dipanggil sama Tuhan di Gunung Slamet ini. Mungkin. Jadi saat pendakian waktu itu, semangat dia benar-benar beda. Dia semangatnya menggebu-gebu banget loh, ucap Mas Roni. Saat Adi dinyatakan tewas, aku benar-benar terpukul. Karena Adi satu-satunya sahabatku loh Mas. Maka dari itu, saat Adi sering datang ke mimpiku dan memintaku untuk datang, aku terus memikirkan ucapannya itu. Meskipun aku tahu bahwa mimpi hanyalah bunga tidur semata. Gitu loh Mas, ucapku pada Mas Roni. Kamu akan segera tahu semuanya, Gas. Ya, aku harap juga begitu, Mas. Karena aku pun juga tidak begitu paham kronologis kematian sahabatku itu loh. Yang aku tahu itu, dia tewas di Gunung Slamet, ucapku. Dia sudah berusaha keras untuk bertahan hidup, Gas. Namun takdir berkata lain, kata Mas Roni. Aku melihat raut penyesalan yang begitu jelas dari wajah Roni. Dia seakan-akan menyimpan rahasia besar yang tidak mungkin dengan mudah bisa diceritakan kepadaku. Namun aku harap rahasia tersebut tidak ada kaitannya dengan kematian Adi. Aku percaya Adi sudah melakukan yang terbaik, ucapku. Mas Roni pun hanya mengangguk setelah mendengar ucapanku. Terlihat bahwa dia benar-benar kalut dalam kejadian yang menimpa Adi. Namun ia benar-benar berusaha untuk terlihat kuat dan baik-baik saja. Aku dan Mas Roni pun bergegas untuk menuju pos 4. Saat itu hari sudah mulai sore. Bahkan langit pun sudah mulai menurunkan layungnya. Sebentar lagi kita di pos 4. Nanti kita ngecamp di sana ya, ucap Mas Roni. Oke Mas, aku manut saja, ucapku. Bagiku pendakian ini benar-benar melelahkan, sebab di samping itu aku belum pernah melakukan pendakian. Sesampainya di pos 4. Kita sudah sampai, kita akan di sini sampai esok hari. Kita selesaikan permasalahan kita di sini, ucap Mas Roni. Iya Mas, oke Mas. Saat sudah sampai di pos 4, aku dan Mas Roni pun kemudian mencari tempat yang cukup landai untuk bisa kami tempati. Setelah lama mencari, akhirnya kami pun dapat. Kami kemudian bergegas untuk membuat tenda sebelum hari benar-benar gelap. Setelah membuat tenda, aku dan Mas Roni pun kemudian beristirahat dan minum, serta makan makanan yang kami bawa. Kami benar-benar melepas lapar dan dahaga. Kita nggak apa-apa buat tenda di sini, Mas, tanyaku pada Mas Roni. Nggak apa-apa kok, santai. Asal kita tidak mengganggu kenyamanan pendaki lainnya, ucap Mas Roni. Setelah kami beristirahat cukup lama, makan dan minum di dalam tenda, Mas Roni pun mulai membuka obrolan secara gamblang tentang kasus kematian Adi. Bukan bercerita tentang untaian kata-kata, melainkan Mas Roni itu menggunakan kekuatan untuk membuka mata batinku, agar aku dapat melihat detail kejadiannya secara mandiri. Aku pun terheran-heran, mengapa harus mata batin? Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Mas Roni. Memangnya Mas bisa melakukan itu? Tanyaku kepada Mas Roni. Bisa, banyak hal yang belum sempat aku beritahukan kepadamu, ucap Mas Roni. Bisa Mas, ceritakan semuanya padaku, ucapku. Sebetulnya aku memiliki kelebihan dapat melihat makhluk lain dan berkaitan dengan mimpi kamu itu. Aku sedikit tahu alasan di belakangnya, ucap Mas Roni. Jadi secara tidak langsung, saat aku mengalami kejanggalan-kejanggalan selama pendakian ini, Mas tahu semuanya? Tanya aku. Tentu saja tahu. Hanya saja aku tidak ingin kamu menjadi takut saat mendaki sekarang.
sehingga saya hanya bisa memberikan support kepada kamu, ucap Mas Roni. Aku benar-benar kaget setelahnya. Ternyata bukan hanya aku seorang yang merasa janggal selama pendakian ini. Janggal akan makhluk-makhluk lain yang terus membersamai perjalanan kami berdua. Sebagai langkah awal untuk memberitahukanku detail kejadiannya melalui mata batin, Mas Roni mendekat ke arahku dan mulai meletakkan tangannya tepat di depan mataku. Setelahnya, aku mampu melihat dengan jelas kejadian Adi yang sudah berlalu hampir 5 tahun. Di sana aku melihat wajah semangat diri Adi yang terus-menerus menjaga teman-temannya agar terus terjaga. Di sana, aku melihat Adi terperosok ke dalam sebuah jurang hingga terjatuh cukup dalam. Dia terbentur banyak bebatuan dan beberapa ranting pohon. Di sana dia merintih kesakitan. Namun di sana aku belum melihat alasan utama kenapa dia sampai terjatuh ke dalam jurang tersebut. Adi di sana terus-menerus meminta tolong, namun seluruh teman-temannya tidak mendengarnya. Sebab kejadian itu terjadi saat malam hari, di mana saat itu dia sedang buang air kecil sendirian. Setelahnya, aku pun tersadar. Tanpa aku sadari, air mata menetes dari kelopak mataku. Terlebih lagi saat melihat Adi merintih kesakitan sembari meminta pertolongan teman-temannya, namun tak ada satupun orang yang mendekat ke arahnya. Apa Adi benar-benar jatuh ke dalam jurang, Mas? Tanyaku kepada Mas Roni. Benar, ucap si Roni. Mengapa dia sampai terjatuh ke sana, Mas? Tanyaku lagi. Mas Roni pun hanya diam setelah mendengar pertanyaanku. Di sini emosiku benar-benar naik turun. Aku tidak bisa membayangkan jika berada di posisi sahabatku Adi. Setelah terdiam cukup lama, Mas Roni pun kemudian membuka semuanya. Sebenarnya setelah ditelisik lebih jauh, alasan Adi sampai jatuh ke dalam jurang saat buang air kecil bukanlah sekedar karena terpleset semata, melainkan Adi telah berbuat hal yang tidak semestinya saat melakukan pendakian, terutama saat Adi bersama teman yang lainnya ngecamp sebelum sampai di puncak Slamet. Adi melakukan kesalahan fatal. Dia tidak sanggup menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan seks. Saat semuanya tertidur, dia malah asik dengan hayalan seksnya sendiri. Dia bermain-main dengan kemaluannya. Padahal saat itu hari benar-benar gelap, dan mungkin saja ada makhluk lain yang melihat kejadian itu. Setelah selesai dengan hawa nafsunya tersebut, dia kemudian pergi untuk buang air kecil. Di sanalah dia seakan-akan didorong oleh sosok perempuan cantik penghuni Gunung Slamet. Roni dan teman-teman yang lain tidak sadar kalau Adi saat itu menghilang. Roni dan teman-teman yang lain baru sadar jika Adi menghilang setelah fajar datang. Saat itu Roni dan teman-teman tidak mendapati Adi ada di dalam tenda. Mereka pun kemudian mencari Adi ke seluruh titik yang ada di jalur pendakian Slamet, dan hasilnya nihil. Aku tidak menyangka jika kejadiannya sekompleks itu, Mas, ucapku kepada Mas Roni. Aku juga baru tahu setelah mendapatkan bisikan dari makhluk yang membersamaiku. Aku mendapat bisikan saat sedang berusaha mencari keberadaan Adi. Namun aku tidak berani menceritakan detailnya kepada yang lain. Aku hanya tidak ingin rasa trauma membayangi teman-teman yang lain. Terlebih lagi saat melakukan pendakian, ada 2 anggota perempuan yang ikut mendaki bersama. Lalu selama 5 tahun kebelakangan ini, Mas Roni menyimpannya seorang diri, Mas. Tanyaku kepada Mas Roni.
benar. Dan sebetulnya bukan hanya kamu saja yang kerap kali mendapatkan mimpi buruk, melainkan hal tersebut sudah dialami 1 tahun kebelakangan ini. Aku tidak bisa langsung ke sana tanpa alasan. Maka dari itu aku dengan senang hati bersedia mendampingi kamu untuk sampai di puncak selamat, ucap Mas Roni. Mengapa saat dia terjatuh, tak ada satupun orang yang berhasil menemukan jasadnya, Mas, dan mengevakuasinya gitu? Tanyaku kepada Mas Roni. Karena saat dilakukan pencarian, jasad Adi itu menghilang, ucap Mas Roni. Opo Mas nggak bisa menerawang keberadaannya? Tanyaku lagi. Sudah tak kucoba, Gas, tapi tak kunjung berhasil. Mungkin hal ini ada peran makhluk lain, ucap Mas Roni. Saya nggak nyangka loh, Mas, kalau kejadian Adi benar-benar tragis. Tapi semua itu terjadi karena ulahnya sendiri, ucapku. Maka dari itu loh, Gas, saat kita berada di tempat yang tidak biasa kita pijaki, kita harus selalu berhati-hati dan harus selalu menjaga sikap dan ucapan, agar makhluk lain tidak akan marah akan kehadiran kita, ucap Mas Roni seperti itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan di sini, Mas? Tanyaku lagi. Tentu kita harus mencari keberadaan Adi, entah meminta tolong makhluk goib atau yang lainnya. Namun kamu tenang saja, saya sudah persiapkan segala sesuatunya, ucap Mas Roni. Mengapa Mas tidak menceritakan saja sama detailnya kejadiannya saat di rumah, sehingga kita tidak perlu sampai naik ke puncak seperti ini? Tanyaku kepada Mas Roni. Karena kamu perlu tahu kejadiannya secara detail, dan kamu harus bisa membantu Adi secara langsung. Terlebih lagi dia adalah sahabat baikmu, ucap Mas Roni. Kini aku benar-benar paham. Ternyata bukan hanya aku saja yang dihantui oleh arwah si Adi, melainkan Mas Roni pun demikian. Bahkan ia jauh lebih lama, yaitu 1 tahun terakhir ini. Mungkin karena Mas Roni itu ikut serta dalam pendakian naas tersebut, dan dia memiliki indera keenam, sehingga arwah si Adi terus-menerus menghantuinya. Meski demikian, Mas Roni tidak gegabah dengan mengambil langkah untuk datang sendiri ke Gunung Slamet, meskipun dia memiliki kelebihan. Sepertinya dia itu memiliki feeling bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang datang kepadanya dengan tujuan yang sama, yaitu mencari tahu arti di balik bisikan arwah Adi yang terus-menerus datang menghantuinya. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkannya lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.